Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan pada siang hari ini. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, ini materi pada calon guru penggerak modul 1.4. Jadi pengimbasan kepada teman-teman sejawat tentang budaya positif. Langsung aja ya Bapak Ibu ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sholat? Sudah. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Belum ya? Nanti habis ini ya, paling 30 menit. Nah, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Nah, di modul ini saya mempelajari tentang konsep-konsep inti, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kalau dari beberapa konsep inti ini mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah dengar atau belum ya? Nanti kita bahas satu-satu ya, sambil kita diskusi juga gitu. Barangkali mungkin juga ada kekurangan dari saya yang bisa ditambahkan oleh ibu-ibu sekalian. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran itu di tahun-tahun sebelumnya mengalami pergeseran nih, mengalami cara pandang yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu apa? Terdiferensiasi berarti pembelajaran yang kita lakukan di depan kelas itu berdasarkan kebutuhan dari para murid. Waktu itu kita sudah disampaikan tentang link Aku Pintar. Nah, itu bisa mendeteksi gaya belajar murid. Dari gaya belajar ada tiga ya Bu ya, gaya belajar murid. Ada apa aja Bu? Visual, auditori dengan kinestetik. Nah, ketika para siswa kita sampaikan link itu, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait belajar mereka. Nah, itu bisa kedeteksi mereka gaya belajarnya apa. Nah, diharapkan kita juga sebagai para guru bisa memberikan itu sehingga kita tahu tuh di kelas itu yang gaya belajar auditori berapa persen, yang visual berapa persen, yang kinestetik berapa persen. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran terdiferensiasi, bukan berarti nanti ininya beda-beda caranya aja gitu Bu ya, yang beda-beda, yang visual yang seperti apa, cara menyampaikan tugasnya, yang audio seperti apa, yang kinestetik seperti apa. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, di sini ada tentang salah persepsi tentang teori kontrol. Ada 4 ilusi. Bagaimana kalau ilusi guru mengontrol murid? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kan kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang guru nih kadang memberikan paksaan kepada para murid. Nah, itu yang kita anggap efektif padahal ternyata tidak gitu. Yang memberikan kritik kemudian membuat rasa bersalah murid, nah membuat kita pendapat bahwa itu menjadi efektif, ternyata tidak gitu. Nah, berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya
belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya, yang diyakini murid. Disiplin murid itu juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Karena setelah saya pelajari ini Bu Pak, memberikan reward, memberikan penghargaan itu ternyata nggak terlalu bagus gitu. Iya, nggak semuanya bagus memberikan reward. Pun memberikan sanksi juga nggak begitu bagus. Jadi ada di mana ya akarnya dari sini. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Kalau yang kita ketahui kan profil pelajar Pancasila ya, ada 7. Nah, ada lembaga lain yang menyepakati tentang nilai-nilai kebajikan di suatu organisasinya. Nah, itu di 7 Essential Virtue ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini saya nggak bahas tentang profil pelajar Pancasila karena pastikan sudah diketahui oleh Ibu Besar, namanya teori choice atau teori pilihan. Ada 5. Nah, kita ada di mana? Biasanya semuanya kita ada ya. Berikut motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 2, motivasi ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti motivasi yang dari luar, intrinsik berarti dari dalam. Nah, kebutuhan dari dalam untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya mengerjakan tugas-tugas atau datang ke sekolah karena menghindari hukuman gitu. Ekstrinsik, mohon maaf, terima kasih Bu Neneng. Ekstrinsik berarti dari luar, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini kita ada di antara mana nih? Kita datang ke sekolah, terus tepat waktu, terus imok, nggak terlambat karena apa? Karena menghindari hukuman, nanti ada SP, atau menghindari atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, nanti kalau saya datang tepat waktu terus, nanti rajin, nanti dapat penghargaan gitu. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Gak salah, manusiawi itu kan motivasi itu. Yang kedua, intrinsik dari dalam kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada baiknya yang tumbuh adalah motivasi yang intrinsik, ya, tapi nggak salah juga ada motivasi yang ekstrinsik karena namanya manusiawi sekali untuk mendapatkan penghargaan, untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi alangkah baiknya diperbanyak atau lebih dipenuhi motivasi intrinsik. Berikutnya ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Nah, kalau hukuman itu seperti di gambar ini nih. Saya pernah sih melakukan ini, hukum murid gitu. Misalnya terlambat datang ke sekolah, lari keliling lapangan, atau nggak ngerjain PR gitu. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, sifatnya satu arah dan berupa hukuman fisik. Pernah gak suruh lari lapangan anak-anak tuh? Pernah sih. Saya mah belum pernah. Belum pernah ya? Saya pernah dulu. Kita pernah ya? Itu kan ceritanya lagi disuruh latihan upacara. Tapi anak-anaknya kan pada gak serius bercanda. Akhirnya daripada tenaga yang dia hasilkan itu jadi nggak tertib dalam latihan upacara, akhirnya saya suruh lari lapangan upacara. Kenapa? Karena agar dia itu tenaga yang dia keluarkan itu bukan hal yang negatif gitu, yang positif, karena
saya kasih waktu sekian, supaya di jam pelajaran saya latihan upacara. Ternyata nggak latihan, ternyata bercanda-bercanda. Itu akhirnya saya kasih bukti. Nah, berarti kan muridnya nggak tahu ya apa yang terjadi ya, nggak tahu tuh kalau dia ininya bercanda terus dihukum lari, nggak tahu. Dan bersifat satu arah aja dan hukumannya fisik. Itu hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi udah disepakati ya aturannya ya. Saya nggak piket nanti denda 5.000 gitu ya. Itu berarti konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Tadinya kesepakatan itu dibuat bersama, tapi ada 1-2 yang merasa kok gini sih, tapi karena banyak yang udah setuju ya udah ikut aja gitu kan. Iya, ada sering. Di konsekuensi ya. Nah, hal yang baru memang saya pelajari nih restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid, maaf nih Tiko, untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini di restitusi. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian ada namanya 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum yang tidur, nah langsung disabet. Terus membuat rasa bersalah. Kemudian ada yang spion tuh, guru sebagai spion, pemantau. Kemudian ada sebagai teman. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, gimana posisi kita? Atau contoh-contohnya seperti apa sih yang posisi seperti ini? Nah, cekidot ya. Sebagai penghukum tadi, kalau kita berkata, awas ya, patuhi aturan saya. Nah, itu sebagai penghukum. Ya, kamu selalu aja salah, gak pernah benar. Kamu lagi. Nah, kemudian pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, itu namanya posisi kontrol kita sebagai penghukum. Tadi yang ini apa tadi? Apa tuh? Ini yang gambar ini. Tapi Bu, kalau ngomongnya nggak ke anak itu langsung, itu sama kalau Sama. Supaya kita ngomongnya ke guru lain. Anak ini kalau mau murid gue selalu belakangan. Iya, biasa. Berarti labeling juga itu kan. Labeling juga ya, sama ya. Iya. Berarti penghukum juga ya. Mana itu kan posisi kontrol. Posisi kitanya. Ada depan siswa atau enggak? Iya. Oh iya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Bagaimana kita membuat murid itu jadi merasa guilty terus, bersalah terus sama kita tuh. Tadi contoh kalimatnya tuh. Ibu sangat kecewa sekali. Kok gitu mulu sih? Berapa kali? Oh iya. Berapa kali Bapak harus memberitahu ya? Itu lagi, terlambat lagi. Gimana coba? Kalau orang tua mau tahu kamu berbuat begini. Nah, iya. Misalnya saya bilang, orang tuamu kan capek kerja, kamu sekolahnya nggak benar, bisa juga kan dia jadi merasa bersalah gitu, bersalah pada orang tuanya, pada dirinya. Nah ini tanpa kita sadari, ternyata kalau kita bicara seperti itu namanya posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi bisa buat murid memikirkan yang positif nggak Bu? Misalnya, oh iya guru saya kan Biar dia sadar. Iya, nah tergantung siswanya tadi ini. Kalau dia menanggapi itu dengan positif, dia termotivasi. Iya. Dia akan. Jadi kalau bicara posisi seperti ini tergantung dari murid Iya. ya, bagaimana Tapi- dia menyikapi. Tapi rata-rata murid jadi merasa perasaan gue disalah. Nah, ada juga yang begitu kan? Ada juga yang begitu. Mungkin dari saya. Iya. Kemudian kalau kita sebagai teman, ya kalau dulu kan kalau saya nih sama guru tuh takut banget gitu, mau gandengin gitu aja, aduh, udah takut ya. Tapi kalau anak sekarang kan, aduh, udah kayak temennya aja SKS, dari masalah nilai. Nah, kalimatnya gimana? Ayo bantulah demi Bapak ya, jangan gitu terus. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bisa bantu.
itu sebagai teman. Itu bisa positif tapi kadang juga bisa negatif. Negatif. Kalau kita tidak terpenuhi keinginan dari murid itu, si murid akan merasa berarti bukan teman gue tuh ibu. Ya memang bukan teman gitu kan. Kemudian sebagai apa nih? Pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu pemantau. Nah, kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah kembali lagi ke keyakinan kelas. Kalau kita udah pelajari yang kemarin itu namanya kesepakatan kelas yang udah kita sepakati di kelas. Datang tepat waktu, menggunakan handphone bijaksana, nah itu kan kesepakatan kelas. Nah dibalikin lagi nih ke keyakinan kelasnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nanya lagi tuh murid. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apakah ini baik atau salah? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kasih mereka berpikir solusinya apa. Solusinya apa sih ketika kamu tidur di kelas? Oh saya nanti atur waktu bu. Nah dia kan diberikan solusi tuh untuk dirinya sendiri. Nah ternyata yang harus kita lakukan posisi kita yaitu sebagai manajer di UPA. Yang selama ini ya saya lakukan ya penghukum, merasa bersalah, teman dan ini. Tapi kadang juga kan kita berbuat ini kan. Tapi Bu, kalau yang kita lakukan selain manajer ya, tapi porsinya sedikit-sedikit aja itu boleh nggak? Sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan. Boleh tapi Bisa jadi. Tapi memang yang lebih ininya nanti kita pelajari tuh di 3 restitusi langkah-langkahnya ada. Iya. oh, harusnya manajer. Memang diarahkan sebagai manajer nih. Tapi kan kadang kita suka memantau juga Bu. Iya, kita sebagai pemantau juga itu. Semama di kelas nih ada anak yang kita percayakan untuk memberikan laporan-laporan ke kelas gitu. Itu memantau. Iya. Berarti porsinya ya, porsinya mana yang lebih sedikit, mana yang paling banyak memang yang di sini. Manajer. Yang idealnya yang saya pelajari. Tergantung masalahnya. Iya. Yang tidak saya baca aja boleh memantau. Betul. Nah, Betul. Kalau masalah Perkembangan pembelajaran baru sebagai manajer Manajer. sekolah nanti arahnya ke sini ya. Nah contohnya nih penerapan dari yang 5 posisi guru ketika kasus siswa terlambat masuk sekolah. Lari 50 kali langsung datang ke orang tuanya. Tapi dulu waktu saya di Sulawesi sih kepala sekolah guru-guru ini bu apa kompak tuh ngasih hukumannya ini pakai apa rotan. Aduh ini betis udah kayak apa tapi nggak ada yang orang tua. Beda zaman. Iya beda zaman. Nah sebagai pemberian bersalah sudah berapa kali ibu bilang jangan terlambat, kamu selalu aja ngecewain ibu atau bapak. Nah sebagai teman ayo dong ikutin aturan sekolah jangan terlambat dulu. Gitu. Oh, jadi pakai bahasa mereka. Iya ada bahasa mereka. Kalau pemantau kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu kan konsekuensinya nggak naik kelas, nggak dapat nilai. Itu bahasa kita Nah, sehari-hari. nah ini sebagai pemantau menyadari. Iya. Kalau bisa mah Iya. Nah, kalau manajer, kamu tahu kan kesalahanmu? Apa tanya dulu? Ini kesalahan bukan kalau datang bilang kesalahan. Dia paham. Berarti yang terbaik itu begitu ya. Kira-kira gimana sih cara memperbaikinya? Oh saya bangun besok lebih awal bu, atau mandi lebih awal, atau prepare lebih awal. Nah, dia kan nyari solusi sendiri. Tapi kalau udah yang mengubah, batu gitu ya. Baru. Di sana tadi udah disiapin. Nah ini udah ya ini skip aja. Nah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas sih yang bapak ibu buat. Kalau bisa dibuat dokumentasinya kayak gini. Boleh dibuat pakai di papan tulis, mana saya papan tulis kemudian tanda tangan para siswanya atau sticky note ditempel-tempel boleh nanti dibuat secara rangkumannya di kertas. Bikin kayak jadwal gitu boleh ya Bu, taruh di kelas ya. Iya. Tapi kadang kan memang diperbarui ya bu ya, kesepakatan tergantung dari kesepakatan. Iya. Nah, segitiga restitusi tadi ada istilahnya
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Nah ini Bu Pak, maksud saya ketika ada suatu kasus, apa yang dilakukan? Nah dipanggilkan tuh siswanya ya, kemudian bertanya atau mengemukakan sesuatu hal. Berbuat salah itu sih tidak apa-apa, manusiawi, lumrah. Tapi dari kesalahan itu harus belajar memperbaiki. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Atau tahu nggak ini kesalahan bukan ilmu kesalahan. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Jadi dari kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Dari kesalahan dia tuh itu bagian dari proses pembelajaran. Kalau anak murid kita nggak tahu dia salahnya di mana gimana? Saya salahnya apa? Bukan saya ingin begitu. Ya kira-kira kamu salahnya apa sekarang? Sudah di pintu gerbang udah ditutup misalnya gitu, terus dipanggil, nah salahmu apa? Oh terlambat, tidak sadar dan kesepakatan. Nah iya. Kadang kalau di kelas sama dia berhubungan, saya salahnya di mana Bu? Suka gitu kan? Oh yang berhubungan sama pelajaran Bu. Iya. Ya, kemudian ada namanya menstabilkan identitas. Validasi. Validasi tindakan yang salah. Jadi tanya alasannya kenapa dia berbuat itu, kenapa datang lambat, kenapa tidur, kenapa tidak mengerjakan PR. Kemudian tanyakan tentang keyakinan kelas tadi, apa yang kamu langgar dari perbuatan ini, dari terlambat ke sekolah, kesepakatan mana yang kamu langgar? Kamu tidur di kelas, kesepakatan mana yang kamu langgar? Kemudian tanyakan cita-citanya, kemudian cita-citanya mau jadi pebisnis. Nah kaitkan tuh lagi, kok pebisnis saat datang terlambat, berarti kan kurang disiplin, tidak memanage waktu dengan baik. Oke, penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar sosial, kepribadian, profesional yang baik, yaitu guru mampu merefleksikan, melihat kembali yang baik, yang kurang baik, bagaimana perjalanan dirinya. Kita ini sebagai among yang tadi baiknya sebagai manajer, posisi kontrolnya, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Begitu ya ibu-ibu, semoga kita selalu terus belajar dan menjadi guru yang lebih baik dari hari ini dan untuk besok lagi. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau minta maaf atas kejadian kemarin yang saya tidur di kelas. Oh itu, oh iya ya. Kenapa itu ya? Apa udah berapa kali tuh kamu tidur di kelas? Saya kurang bisa membagi waktu kalau malam ada ujian tugas. Kira-kira itu suatu kesalahan apa? Saya itu satu kesalahan karena di saat jam pelajaran saya melakukan aktivitas tidur menjadi kesalahan. Apa sih sebenarnya kesalahan itu kan hal yang wajar ya, dilakukan semua orang, manusiawi gitu. Tapi dari kesalahan itu kita belajar gimana cara memperbaiki. Jadi kan alasannya itu Saya kurang membagi waktu gara-gara kemarin saya ngerjain tugas Bu. Sama saya ada latihan latihan basket itu. jadi tidur jam berapa? Saya bisa tidur antara jam 11 sampai jam 10. Kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas apa tuh yang dilanggar tuh? Saya kurang disiplin terhadap waktu, kurang bisa membagi waktu. Kurang disiplin sama kurang membagi waktu. Kira-kira solusinya apa dari kamu biar bisa disiplin, biar lebih menghargai waktu? Solusi saya sih paling saya buat menulis gitu di notes biar saya bisa tahu aktivitas apa yang saya lakukan, terus yang saya lakukan itu saya menyelesaikan atau mencek pada Excel itu, jadi biar saya itu punya jadwal aktivitas saya. Tapi mengatur waktu ya. Ya,
Saya sih dari dulu pengennya jadi presiden. Kan saya semenjak SMA mulai masuk SMA saya udah bisa pengennya jadi presiden. Nah, apalagi itu bisnis kan, masalah waktu, menghargai waktu itu sangat penting supaya nanti ya bisa lancar, bagus, terus sukses. Oke deh, dari kesalahan ini mudah-mudahan Ellen bisa lebih disiplin, bisa lebih mengatur waktu dan cita-citanya bisa tercapai. Terima kasih ya Ellen ya. Silakan kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Erlean dari kelas 10-6. Tadi pagi saya diajak berdiskusi oleh Bu Warti tentang kasus saya, yaitu tidur di kelas dan tidak disiplinnya terhadap waktu. Saya sangat senang dan semoga saya menjadi murid yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Warti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.